Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi kita berharap menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini sedikit kita akan berbicara tentang hal yang lebih serius untuk kita bicarakan. Tetapi saya akan mencoba menyederhanakan apa yang akan kita bicarakan supaya semuanya bisa difahami dengan lebih mudah. Banyak orang yang bertanya tentang persoalan hati. Ya, pertanyaannya macam-macam. Ada yang bertanya tentang apa dan siapa hati itu. Kemudian ada yang bertanya tentang bagaimana kita memahami hati kita dan hati orang lain. Lalu bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana kita menggunakan hati, dan pertanyaan-pertanyaan yang lanjut. Sampai kemudian ada pertanyaan, kenapa ada istilah hati manusia itu tertutup? Ada istilah hati manusia itu bersih. Ada istilah hati manusia itu sakit. Ya, saya mencoba untuk melihat bahwa dalam hal yang terkait dengan hati itu kita bisa melacak bagaimana Allah menjelaskan tentang hati itu menjadi sesuatu yang dengan mudah kita pahami. Apa dan siapa hati itu, apa fungsinya, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita membuka hati kita agar kita itu mendapatkan hidayah dari Allah, dan pada saat hati kita itu terkunci, maka hati kita itu menjadi sesuatu yang akan menghambat diri kita untuk menerima hidayah Allah. Nah, kita mulai dari pernyataan yang insya Allah sederhana. Hati itu adalah sebuah kata yang disebut oleh para ulama sebagai sebuah kata yang syarat makna. Ada orang dari kalangan ulama yang memaknai hati itu adalah alat untuk merasakan, alat untuk menghayati, alat untuk berpikir, alat untuk memperhatikan sesuatu. Tetapi dalam banyak hal, hati tidak mungkin hanya dimaknai dengan satu makna. Jadi sekali lagi, memaknai hati dengan satu makna itu tidak mungkin. Karena pembicaraan tentang hati itu terkait dengan hal-hal yang kaitannya itu banyak sekali. Al-Quran sendiri telah menyebut hati itu dengan 4 istilah utama. Yang pertama yang disebut dengan sadr, yang kedua disebut dengan qalb, yang ketiga disebut dengan fuad, yang keempat disebut dengan lub. Kemudian di dalam kajian tasawuf ada 3 istilah yang terkait dengan hati. Yang pertama qalb, yang kedua ruh, yang kedua sir. Dan masing-masing itu memiliki kandungan makna yang berbeda-beda. Dari kenyataan inilah perbincangan di seputar hati menjadi selalu menarik perhatian orang yang ingin secara cermat memahami hati itu. Untuk siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam konteks apapun, pembicaraan tentang hati itu menjadi sangat menarik. Dan yang sering saya katakan, meminjam istilah para ulama ketika saya belajar tasawuf,
hati sebagaimana badan manusia itu bisa terkotori. Dan oleh karenanya kita selalu harus membersihkan agar sekat atau yang disebut dalam bahasa tasawuf itu dengan sebutan hijab yang membatasi ruang manusia dengan ruang Allah itu menjadi tersingkap. Jadi kalau dalam bahasa sederhana kita harus menyingkirkan, membuang hijab atau sekat yang bisa membatasi hubungan kita dengan Allah, sehingga relasi kita dengan Allah itu akan semakin dekat karena hati itu sudah betul-betul bersih. Nah, sekat itu ada dalam hati. Sekat atau hijab itu ada dalam hati dan kita harus menyingkap supaya sekat itu hilang. Dan sekat itu terjadi sebagai akibat dari kotornya hati. Dan kotornya hati itu terjadi pada ketika manusia itu berbuat maksiat, sementara bersihnya hati itu terjadi ketika manusia itu membuang maksiat atau mengakhiri perbuatan maksiat dengan taubatan nasuha dan pada akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang serba baik. Itu yang akan membersihkan hati. Semakin baik perbuatan orang itu akan semakin mungkin hatinya itu bersih. Semakin buruk perbuatan manusia itu akan membuat manusia itu punya hati yang kotor. Dan disitulah sekat itu akan semakin jelas membatasi diri kita dengan Allah karena kotornya hati kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak ulama yang utamanya ketika mereka itu memperhatikan masalah akhlak, utamanya akhlak Allah, akhlak bersama Allah, mengemukakan bahwa hati manusia itu merupakan kunci pokok pembahasan menuju ma'rifatullah, pengenalan diri manusia terhadap Allah. Dikatakan oleh para ulama itu, hati itu dikatakan dalam bahasa mereka sebagai pintu dan sarana orang mengenal Allah dan bisa menjadi pintu dan sarana Allah untuk memperkenalkan kesempurnaan zatnya dan kesempurnaan sifatnya kepada manusia. Dan hanya melalui hati manusia akan mengenal Allah dan hanya melalui hati Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dalam bahasa sederhananya begini. Ketika kita itu mengenal Allah, kita hanya bisa mengenal Allah dengan hati yang bersih. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Hati yang selamat dari kotoran-kotoran yang bisa menyekat diri manusia itu ketika ingin mengenal Allah. Dan hidayah Allah itu hanya akan masuk dengan baik ketika hati manusia itu sudah tidak lagi tersekat oleh kotoran-kotoran yang mengotori dirinya. Nah, kotoran itu yang disebut dengan dosa. Semakin banyak dosa manusia itu, semakin sulit manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah. Semakin bersih manusia itu dari dosa, semakin mungkin manusia itu akan mengenal Allah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, istilah qalb atau hati itu ada 132 kali disebutkan di dalamnya. Dan para ulama sering mengatakan bahwa makna kata qalb secara kebahasaan itu bisa berarti sesuatu yang bisa berbulak-balik, maju mundur, berubah, naik turun. Karena memang sifat hati itu selalu berubah. Sebab hati adalah tempat dari kebaikan dan kejahatan. Jadi di dalam hati itu ada sesuatu rongga ya, yang bisa menampung kebaikan dan kejahatan, menampung kebenaran dan kesalahan. Itu kalau dalam bahasa yang sederhana. Jadi ibaratnya di dalam hati itu ada rongga, yang rongga itu memberi peluang untuk diisi dengan kebaikan dan kejahatan, diisi dengan yang hak dan yang batil, dan pada saatnya manusia itu akan bergantung pada isi hatinya. Kalau isi manusia di dalam hatinya itu
Jadi ketika hati manusia itu terisi dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan cenderung suka berbuat baik. Tetapi sebaliknya ketika manusia itu hatinya terisi dengan keburukan atau dosa-dosa yang melekat di dalamnya, maka manusia itu cenderung akan dengan mudah berbuat tidak baik. Itu yang saya katakan dalam beberapa kesempatan untuk menyederhanakan pemahaman kita tentang hati. Dan dalam dunia tasawuf dikatakan hati adalah tempat di mana Tuhan Allah mengungkapkan dirinya sendiri kepada manusia. Kehadiran Allah terasa di dalam hati, dan wahyu maupun ilham itu kata para ulama diturunkan ke dalam hati para nabi maupun para walinya. Jadi hati para nabi itu akan mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ketika wahyu itu datang dari Allah masuk ke dalam hati para nabi, disitulah nabi itu bisa mengungkapkan sesuatu yang datang dari Allah secara lisan maupun dalam tindakannya. Demikian juga ketika Allah itu memberikan ilham kepada para walinya, seorang manusia itu bisa dengan mudah berkata-kata yang baik dan bertindak serba baik, dan dia terjaga dari kata dan tindakan yang tidak baik. Karena cinta Allah kepada orang-orang yang mencintai Allah itu. Sebab waliullah itu ya orang-orang yang mencintai Allah, yang dia dengan ilmunya benar-benar bisa mengetahui Allah, dan dengan kebersihan hatinya dia bisa mengenal Allah, yang pada saat itu dia akan tergerak untuk selalu beribadah kepada Allah karena kesucian hatinya dan kedalaman ilmunya yang datang dari Allah pada dirinya, untuk dirinya, dan pada akhirnya mereka akan dengan nikmat beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pembicaraan pagi ini, saya mencoba untuk mencermati ulang apa yang dulu pernah saya sampaikan dan pernah saya pelajari, untuk kemudian saya ungkapkan dalam beberapa tulisan saya dan ceramah saya, yaitu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Anfal, tepatnya pada ayat 24. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Di dalam ayat ini ada nida, ada seruan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan juga seruan Rasul Allah. Kapan? Idza da'akum. Ketika Allah memanggilmu. Ketika Allah dan Rasulnya menyerumu. Ketika Allah dan Rasulnya mengundangmu, mengajakmu. Lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Saya mencoba untuk mencermati apa rangkaian kata idza da'akum lima yuhyikum itu, seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa maksudnya? Kata idza itu mengandaikan sesuatu yang pasti terjadi. Di dalam bahasa Jawa sering diungkapkan oleh para kiai itu dengan kata naliko. Naliko kue didangu Gusti Allah lan didangu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kue hati-hati nglakoni apa sing kudu tak lakoni lan ninggalke apa sing kudu tak tinggalke. Sebab apa sing diperintahke Gusti Allah lan uga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dikatakan oleh para ulama, akan bisa memberikan kehidupan yang baik untukmu. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, setiap panggilan Allah dan Rasulnya untuk kebaikan itu pasti akan berujung kepada kebaikan,
dampaknya pasti baik ketika dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk ditinggalkan oleh umat manusia itu ketika betul-betul ditinggalkan dengan baik dan benar akan memberikan dampak yang baik juga. Sebaliknya ketika orang itu tidak mau mengerjakan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan, dia akan mendapatkan dampak buruk dari tindakannya yang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah itu. Dan bahkan selanjutnya dikatakan siapapun yang melanggar larangan Allah dan justru mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan dampak buruk dari perbuatannya. Di dalam rangkaian ayat ini dikatakan wa'alamu. Siro ngerti yo. Siro kape ngerti artinya Anda semua harus tahu betul, mengerti betul. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi yuhsyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Artinya Allah itu bisa bersekat antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Allah yang membatasi, memberi batas antara manusia dan hatinya. Ada hijab. Sehingga kalau orang mengatakan pembuka atau kunci pembuka hijab itu adalah bertaubat dengan meninggalkan apa yang buruk dan mengerjakan perbuatan yang baik, itu adalah sarana. Tetapi siapa sesungguhnya yang betul-betul membuka sesuatu yang membatasi manusia dan hatinya? Itu hanya Allah. Miftahnya, kuncinya itu adalah taubatan nasuha. Tetapi yang punya kunci itu siapa? Allah. Pemilik kunci itu Allah. Jadi pembukanya itu Allah. Subjek yang menggerakkan kunci pembuka itu Allah. Jadi taubatnya orang itu akan terjadi ketika Allah ridho. Dan pada saatnya diterima oleh Allah karena ridhonya. Seseorang itu tidak tiba-tiba ingin bertaubat. Tetapi Allah bisa menggerakkan hati manusia itu untuk bertaubat. Dengan taubatnya yang diterima oleh Allah itu, hatinya akan menjadi bersih. Tetapi ketika Allah tidak berkenan untuk menggerakkan manusia itu untuk bertobat, manusia itu akan menikmati kemaksiatan yang dilakukannya, dan pada akhirnya setan membelenggu dirinya untuk kemudian menjadikan manusia itu mencintai kemaksiatan dan membenci kebaikan-kebaikan, membenci kebenaran, membenci sesuatu yang datang dari Allah. Nah sekarang kita coba untuk kita petakan dengan baik. Ada nggak manusia yang punya ilmu yang tinggi tetapi hatinya kotor, sehingga dengan ilmunya dia tidak menjadi orang yang baik di dalam beribadah kepada Allah? Ada nggak orang yang punya ilmu yang sangat luas, tapi dengan ilmunya justru dia semakin jauh dari Allah? Coba kita telah, kita cermati. Ada jaminan kalau orang-orang pintar itu pasti punya kedekatan dirinya dengan Allah? Gelarnya profesor doktor, tapi maksiatnya luar biasa. Ada nggak orang-orang pintar yang korupsi? Ada nggak orang-orang pintar yang suka menipu? Ada nggak orang-orang pintar yang suka berbohong? Ayo kita jawab. Tetapi sebaliknya, kita perlu juga bertanya dan menjawab. Ada nggak orang-orang yang ilmunya itu tidak terlalu luas? Ilmunya sedikit dan bahkan sangat sedikit. Bahkan orang dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ada orang yang dikatakan orang ini bodoh karena tidak banyak belajar. Tetapi dia punya kedekatan dirinya dengan Allah karena Allah berkenan untuk membuka kunci yang melekat pada hatinya
untuk menjadikan hatinya itu terbuka untuk menerima hidayah dari Allah, dan pada saatnya ketika hatinya bersih, karena Allah berkehendak untuk membersihkan hati manusia itu dengan sangat mudah mau beribadah kepada Allah dengan lebih baik daripada orang-orang yang punya ilmu. Ada nggak jaminan bahwa seorang ulama itu ibadahnya pasti lebih diterima daripada orang yang bukan ulama? Ada nggak jaminan bahwa kiai itu pasti lebih mungkin masuk surga daripada para santrinya? Siapa yang bisa menjamin? Karena surga itu milik Allah dan hanya Allah yang berhak untuk menilai siapa yang lebih layak untuk masuk surga. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kiai itu tidak baik dan santri itu lebih baik, tidak begitu. Tetapi ketika kita ingin memastikan bahwa seorang yang disebut kiai itu pasti masuk surga, sementara santrinya pasti tidak masuk surga, itu sesuatu yang ceroboh. Kecerobohan kita untuk mengatakannya. Kan saya sering berguru, jangan-jangan nanti di surga itu para jamaah pengajian itu akan dipanggil lebih dulu masuk surga, tapi ustadznya, guru ngajinya, mubaliknya itu dipanggil belakangan. Dan bahkan tidak jadi masuk surga karena ada sesuatu yang menghambat dirinya untuk masuk surga. Apa? Kesombongan, arogansi, sikap riak, sum'ah, dan segala macam hal yang ada di dalam hatinya yang membuat seorang manusia itu meskipun sudah sekian lama dia itu menjadi mubalik, ternyata tidak diperkenankan oleh Allah untuk masuk surga karena ada sesuatu yang menghambat dirinya untuk masuk surga. Dalam bahasanya MHA Indonesia ada selilit, ada sesuatu yang sangat kecil yang membuat manusia itu terhalang untuk masuk surga, antara lain yang disebut dengan syirik kecil, yang ada dalam istilah para ulama dikaitkan dengan hadis Rasulullah. Syirik kecil itu adalah riya, sikap pamer. Ada orang yang menjadi guru ngaji karena ingin dipuji orang, ini kan riya, sehingga pengajiannya mungkin akan menjadi sesuatu yang memukul pada diri manusia, dan manusia yang diberi pengajian akan tergerak untuk beribadah kepada Allah, sementara dirinya meskipun kelihatan beribadah kepada Allah, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena sikap riyanya itu. Mungkin nggak? Ya, mungkin saja. Nah, para manusia itu ada yang yakin, saya pasti masuk surga karena ibadah saya baik. Cara pandang itu boleh-boleh saja ada pada manusia, tetapi tidak ada jaminan orang itu akan masuk surga hanya karena dia punya cara pandang yang baik tentang dirinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya para ulama itu mengatakan hati akan menjadi pusat pandangan, pusat pemahaman, pusat zikrullah. Artinya apa? Hati itu akan menjadi sesuatu yang menggerakkan. Orang itu akan punya pandangan seperti apa tentang Allah dan makhluknya. Juga akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk memahami siapa Allah dan makhluknya dan segala macam kejadian yang ada di dalam kehidupan ini. Dan orang akan menjadi orang yang bisa ingat kepada Allah karena hatinya bersih. Sementara dengan hati yang kotor, sulit orang itu diajak untuk mengingat Allah. Saya sering mengatakan begini, iman kita itu tumbuh dan bersemayam di dalam hati kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa sikap kufur itu juga akan tumbuh subur di dalam hati kita juga. Kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh sebagai akibat dari iman yang tumbuh dengan baik dan benar di dalam hati kita, sehingga iman itulah yang menggerakkan sesuatu untuk bisa membuat diri kita itu menjadi baik. Dan iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Tetapi ketika sikap kufur itu ada di dalam hati, maka orang akan cenderung melakukan sesuatu yang berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Inilah yang saya tegaskan beberapa kali di dalam pertemuan pengajian saya. Allah tetap menegaskan bahwa perilaku seseorang tidak bisa hanya sekedar dilakukan dengan keinginan-keinginannya. Orang
ketika punya keinginan berbuat baik pasti akan bisa berbuat baik nanti dulu. Orang akan bisa berbuat baik itu akan bergantung pada kebersihan hatinya, dan kebersihan hati itu terjadi sebagai akibat dari ikhtiar manusia untuk membersihkan hatinya dengan meninggalkan semua bentuk kemaksiatan dan mengerjakan amal soleh. Sementara ketika manusia itu lebih senang berbuat maksiat dan mau tidak mau atau enggan beramal soleh, maka dia akan menjadi orang yang berhati kotor. Itu kalau ketika kita melihat dari sisi manusia. Tetapi ketika kita itu melihat Allah, mungkin nggak Allah itu memberikan peluang kepada manusia untuk beramal soleh sehingga orang itu akan dengan mudah beramal soleh karena hidayah Allah. Mungkin, maka pembahasan tentang hidayah Allah kemarin saya katakan dari sisi manusia, manusia itu harus punya upaya optimal untuk mencari hidayah Allah dengan cara membersihkan hatinya dari segala macam kotoran-kotoran yang melekat pada hatinya atau yang mungkin masuk dalam hatinya berupa tindakan-tindakan yang serba baik dan meninggalkan perbuatan tidak baik. Sementara dari sisi Allah, kita selalu berdoa. Karena Allah lah yang berkehendak dengan kehendak mutlaknya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Sehingga manusia itu akan digerakkan untuk menuju sesuatu yang baik karena kehendak Allah pada dirinya. Dan disitulah sering saya katakan, doa-doa kita itu akan didengar oleh Allah, bukan karena kita itu punya kekuatan untuk menggerakkan Allah untuk mengabulkan doa, tetapi doa kita itu menembus sesuatu yang menghambat diri kita dengan Allah. Kalau dalam bahasanya para budayawan atau para ulama ya tasawuf, doa kita bisa menembus langit. Lapisan-lapisan yang membatasi diri kita dengan Allah itu akan tembus dengan doa kita, dan pada saatnya Allah akan mengabulkan doa kita, dan pada saat Allah mengabulkan doa kita akan menjadi orang yang serba baik karena doa-doa kita itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang ketika Allah itu bersemayam di dalam hati kita akan menjadi hati yang selalu akan menggerakkan diri kita ke arah yang baik. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Allah akan selalu bersemayam di dalam hati kita? Mungkin setan akan menggantikan kedudukan Allah untuk bersemayam di dalam hati kita. Karena kita lalai untuk mengingat Allah. Allah akan memalingkan dan menghinakan orang yang lalai untuk mengingat Allah. Allah akan mengunci mati, bahkan mematikan hati itu sehingga orang itu bisa lebih buruk tindakannya daripada binatang ternak. Dikatakan balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kalau sampai itu terjadi, maka tertutuplah hati itu untuk menerima nurullah, cahaya Allah. Maka tidak heran jika perbuatan orang itu akan cenderung mengikuti langkah-langkah setan yang langkah-langkah itu menjadi langkah-langkah yang tidak disukai Allah. Setan ketika menggantikan posisi Allah untuk bersemayam di hati manusia akan menjadikan hati manusia itu tertutup untuk menerima hidayah Allah, dan pada saatnya orang itu akan dibimbing, diarahkan oleh setan untuk menuju ke jalan yang sesat dan berjalan di jalan yang sesat sehingga dia akan terjerumus kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Orang akan dengan sangat senang melakukan kemaksiatan, dan pada saatnya sulit orang itu untuk menerima nasihat-nasihat yang baik dari siapapun, yang nasihat-nasihat itu berseberangan dengan keinginan setan untuk menggerakkan dirinya menuju kemaksiatan. Di dalam rangkaian-rangkaian ayat yang sering saya sampaikan, kapan setan itu akan tersingkir dari hati manusia? Ya, pada saat manusia itu ingat kepada Allah. Jadi ketika orang itu betul-betul membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran yang melekat, yaitu dosa-dosa yang melekat pada dirinya dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, dan pada saatnya dia menggerakkan dirinya untuk mau beramal soleh dengan keinginan yang kuat dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan
kemudahan bagi dirinya untuk beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Dan disitulah setan itu akan dengan sendirinya tidak bisa mengganggu manusia. Kayak dikatakan di dalam bahasa Al-Quran, orang yang akan terhindar dari godaan iblis itu cuma satu, al-mukhlas. Jamaknya al-mukhlasun. Orang-orang yang betul-betul diberi keikhlasan oleh Allah, sehingga menjadi orang yang mendapatkan pribadi, orang yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Orang inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah untuk tidak bisa digoda oleh setan dan iblis. Dalam bahasa saya, angkat tangan, bertekuk lutut untuk tidak bisa menggoda orang-orang seperti itu. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu tidak disebut al-mukhlis dalam bahasa tasawuf, tapi disebut sebagai al-mukhlas, yaitu orang-orang yang sudah berjiwa ikhlas, sehingga karena jiwa ikhlasnya itu, sifat ikhlas itu melekat di dalam dirinya, dan iblis bertekuk lutut untuk menggoda Rasulullah. Berbeda dengan yang disebut mukhlis. Mukhlis itu adalah orang-orang yang mendapatkan keikhlasan karena upayanya, yang pada saatnya dia bisa saja lupa kepada Allah karena godaan setan, dan pada saat dia digoda oleh setan, keikhlasannya itu akan berangsur-angsur terkikis, dan pada saat terkikisnya keikhlasan pada diri orang itu, dia akan dengan mudah melangkah dengan langkah-langkah yang digerakkan oleh setan, dan sulit untuk melangkah dengan langkah-langkah untuk menuju ridha Allah. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manusia sebagai terapi untuk menjadikan hati itu menjadi bersih? Yang pertama, kita sudah memahami bahwa penyebab utama dari ketidakmampuan kita untuk berbuat baik dan kesulitan kita untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan tidak baik itu adalah dosa. Maka mari kita berupaya untuk mengakhiri perbuatan dosa kita. Kita sudah memahami bahwa penyebab utama dari ketidakmampuan berbuat baik dan kesulitan untuk menjaga dari perbuatan keji dan mungkar serta tidak didengarnya setiap dosa adalah tertutupnya hati dari kemungkinan untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Karena apa? Kita banyak berdosa. Ayo kita akhiri perbuatan dosa kita. Yang kedua, konsentrasikan diri kita untuk mengurus masalah hati ini dulu. Jangan persoalkan yang lain, karena hati kita itu sedang menderita sakit. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh untuk mencari obat yang bisa kita harapkan mengobati sakit kita di dalam hati. Pasrahkan diri kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Tutuplah kemungkinan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Pada saatnya kita harus membangun keikhlasan di dalam diri kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Belajarlah untuk menjadi orang ikhlas. Orang ikhlas itu adalah orang yang bersih hatinya untuk hanya beribadah karena Allah. Sehingga ketika kita beribadah, jangan pernah kita melihat apakah manusia itu mengapresiasi ibadah kita. Karena tujuan kita hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Jadi akhir dari pengajian ini akan saya sampaikan satu kalimat yang sederhana. Jadikan diri kita menjadi orang yang mencintai kebaikan, dan sebaliknya, jadikan diri kita menjadi orang yang tidak mencintai keburukan. Jadilah orang yang selalu berkeinginan untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah jadi orang yang mencintai perbuatan tidak baik kapan dan dimanapun kita berada. Mari kita buka hijab, tirai yang membatasi diri kita dengan Allah, sehingga kita betul-betul benar-benar mengenal Allah dengan cara beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dan buang pikiran kotor, niat kotor, tindakan-tindakan kotor yang akan mengotori hati kita, yang pada saat hati kita itu kotor, kita akan selalu berhadapan dengan tirai yang menutupi hati kita untuk mengenal Allah. Dan insya Allah dengan tekad yang kuat, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, dan tentu saja dengan sikap tawakal kepada Allah, Allah akan berkenan untuk membuka tirai hijab
yang ada di dalam hati kita, sehingga pada saatnya kita menjadi orang yang selalu akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dan disitulah kita akan menikmati cinta kita kepada Allah, dan karena cinta kita kepada Allah, kita akan menjadi orang yang gemar beribadah, dan pada saat kita benar beribadah karena cinta kita kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kita, dan pada saat Allah mencintai kita, insya Allah kita akan selalu mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan rahmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.